Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PPKN kelas 11-7 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Galeri. Cimo, Cina, dan Timor Leste. Penutup sekalian. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aluna Moza dari absen 3. Nama saya Alifandra Kirin Paradisa dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Zabila Nazwa dari absen 36. Perkenalkan, nama saya Bikis Masyarendia dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Cahaya Sekafinati Wicaksana dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Najwa Renata Dina Putri dari absen 30. Perkenalkan, nama saya Kakak Alfatan dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Elio Syafaltama dari absen 13. Dan perkenalkan, nama saya Vincent Akbar dari absen 6. Timor Leste. Info umum. Timor Leste atau secara resmi bernama Republik Demokratik Timor Leste yang sebelum merdeka bernama Timor Timur adalah sebuah negara pulau di Asia Tenggara. Geografi. Negara ini berada di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Selain itu, wilayah negara ini juga meliputi Pulau Kaping atau Ataroro, Joko, dan Exklave, Leste, Menor, dan Timor Barat. Sejarah Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16 dan dikenal sebagai Timor Portugis selama 28 November 1975. Ketika Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste (FRETLIN) mengumumkan kemerdekaan wilayah tersebut, 9 hari kemudian Indonesia melakukan invasi dan kemudian menganeksasi Timor Timur. Timor Timur dinyatakan sebagai provinsi ke-27 oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Pendudukan Indonesia di Timor Timur ditandai oleh konflik yang sangat keras selama beberapa dasawarsa antara kelompok separatis, khususnya FRETLIN, dan militer Indonesia. Pada tanggal 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Segera setelah referendum, milisi anti kemerdekaan Timor Leste yang diorganisir dan didukung oleh militer Indonesia memulai kampanye militer bumi halus. Milisi membunuh sekitar 1.400 rakyat Timor Timur dan dengan maksa mendorong 300.000 rakyat ini. Pada tanggal 20 September 1999, Angkatan Udara Internasional untuk Timor Timur Intervent dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Setelah masa transisi yang diorganisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur. Ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis Timor Leste sebagai nama resmi. Politik. Timor Leste adalah negara demokrasi yang masih muda dan dinamis sejak kemerdekaannya dari Indonesia sejak tahun 2002. Sistem pemerintahan Timor Leste adalah republik semi-presidensial, menggabungkan elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer. Namun, Presiden Timor Leste tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap pemerintahan. Sistem pemerintahan semi-presidensial memungkinkan keseimbangan kekuasaan antara presiden dan perdana menteri. Presiden memiliki peran sebagai kepala negara dengan kekuasaan terbatas, tetapi penting dalam beberapa keputusan politik seperti pembubaran parlemen dan penunjukan perdana menteri. Setelah masa konflik di awal pemerintahan, Timor Leste telah mencapai kestabilan politik yang lebih baik dengan upaya-upaya rekonsiliasi dan pembangunan institusi yang berkelanjutan. Korupsi masih menjadi masalah signifikan yang menghambat pembangunan dan efektivitas pemerintahan. Timor Leste masih dalam proses memperkuat institusi pemerintahan. Ini mencakup dengan pengembangan kapasitas administrasi, peningkatan sistem peradilan, dan penegakan hukum yang lebih baik untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Selanjutnya saya akan membahas terkait seperti apa perekonomian yang dimiliki oleh negara Timor Leste. Pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 193 negara. Selain amat tergantung secara politik pada mantan penjajah Portugal, Timor Leste mengadopsi uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi negaranya yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun
di mana kebutuhan makanan harus dipasok oleh bantuan internasional. Tidak ada hukum perlindungan hak cipta di Timor Leste. 20% penduduknya adalah pengangguran dan 52,9% penduduknya memiliki pendapatan kurang dari US dollar 1,25 per hari. Sekitar separuh penduduk Timor Leste buta huruf. Salah satu proyek jangka panjang menjanjikan yang pernah ada adalah pengembangan dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan timur. Setelah revolusi agraria, pemerintah kolonial Portugis memberikan konsesi pada Oceanic Exploration Corporation untuk pengembangan dan eksploitasi tersebut. Namun hal ini gagal terlaksana dikarenakan oleh Operasi Seroja pada tahun 1976. Kemudian setelahnya, sumber daya dibagi antara Indonesia dan Australia dengan perjanjian Jawa Timur pada tahun 1989. Kini Timor Leste sudah berupaya bergabung dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan atau TFA, dan Forum Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN dan organisasi lainnya. Info umum negara Cina. Tiongkok atau Cina dengan nama resmi Republik Rakyat Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, sekitar 1,4 miliar jiwa, dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Geografi. RRT ialah negara terbesar ketiga di dunia, setelah Rusia, Kanada, dan wilayah mencakup daratan yang sangat luas di bekas peradaban lembah Sungai Kuning. Di timur, bersama dengan pantai Laut Kuning dan Laut Tiongkok Timur, ditemukan luas dan padat yang ditempati lapangan tanah baru. Pesisir Laut Tiongkok Selatan lebih bergunung-gunung, dan Tiongkok bagian selatan didominasi daerah berbukit dan jajaran gunung yang lebih rendah. Di bagian tengah timur ditemukan delta dua sungai utama Tiongkok, Huanghe, Sungai Kuning, dan Changjiang, Sungai Panjang. Sungai-sungai utama lainnya ialah Zhujiang, Songhujiang, Brahmaputra, dan Amur. Sejarah negara Cina. Setelah Perang Dunia Kedua, perang saudara Tiongkok antara Partai Komunis Tiongkok dan Partai Nasionalis Kuomintang berakhir pada 1949 dengan pihak komunis menguasai Tiongkok daratan dan Kuomintang mengundurkan diri ke Pulau Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok dan mendirikan sebuah negara komunis. Namun, tidak mencoba untuk menguasai Pulau Taiwan. Para pendukung kebijakan Maoisme mengatakan bahwa di bawah Mao, persatuan dan kedaulatan Tiongkok dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan yang mereka percayai telah membantu meningkatkan standar hidup rakyat. Meskipun begitu, para kritikus kebijakan Mao mengatakan bahwa pemerintahan Mao membebankan pengawasan yang ketat terhadap kehidupan sehari-hari rakyat, dan yakin bahwa kampanye seperti lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan berperan atau mengakibatkan hilangnya jutaan jiwa, mendatangkan biaya ekonomi yang besar, dan merusak warisan budaya Tiongkok. Setelah kegagalan ekonomi yang dramatis pada awal 1960-an, Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Tiongkok. Tak lama setelah itu, Kongres Rakyat Nasional melantik Liu Shaoqi sebagai pengganti Mao. Mao tetap menjadi ketua partai, namun dilepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, dan lainnya yang memulai reformasi keuangan. Selanjutnya ada politik Cina. Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Dari definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini adalah karena sejarah. Negara Tiongkok merupakan negara yang memerintah oleh kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Konfusianisme. Setelah era monarki berakhir pada tahun 1911, Tiongkok diperintahkan secara otokratis oleh Partai Nasionalis Kuomintang dan beberapa panglima perang. Kemudian setelah 1949,
semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Selanjutnya, ekonomi Cina. Perekonomian Cina tumbuh sebesar 5,2% sesuai dengan target resmi sekitar 5%. Pemulihan secara keseluruhan dari pandemi ini lebih lambat dari perkiraan banyak orang. Sementara pertumbuhan juga terhambat akibat kemerosotan sektor real estate dan ekspor. Sesuai dengan ekspektasi, karena para ekonom juga memperkirakan pemerintah akan sedikit meningkatkan defisit fiskal resmi hingga di atas 3%, Cina berencana menargetkan tingkat pengangguran perkotaan sekitar 5,5%, penciptaan 12 lapangan kerja baru di perkotaan, dan kenaikan indeks harga konsumen sekitar 3%. Target 2024 sama dengan target 2023. Pada tahun 2023, Biro Statistik Nasional mengatakan negara ini memiliki rata-rata tingkat pengangguran sebesar 5,2% di perkotaan dan menciptakan 12,44 juta lapangan kerja. Namun, indeks harga konsumen naik 0,2% di tengah lesunya pemerintahan. Kebijakan ekonomi Cina untuk tahun depan biasanya dibahas oleh para pemimpin partai puncak pada Desember. Pemerintahan daerah mengadakan pertemuan mereka sendiri untuk menetapkan target pertumbuhan regional sebelum Kongres Rakyat Nasional mengumumkan tujuan tersebut seluruh dunia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada tahun 2011, Timor Leste mengumumkan niatnya untuk mendapatkan status keanggotaan. Udah cut aja lah. Lanjut aja. Oh, udah. Udah lah, cut aja. Serem banget. Lucu banget anjir. Aduh. Dari tadi cumannya udah lihat tadi. 1, 2, 3.